punya gawe besar ini ya, buka puasa bersama para tokoh di Jakarta ini. Ya. Temanya menarik sekali ini. Ya. Kan diawali dengan diskusi interaktif dan simposium menyikapi dinamika politik dan menyikapi dinamika politik global dalam perspektif geostrategi dan geopolitik Indonesia. Ya. Mengapa tema ini yang dipilih, Prof? Ya, karena isu ini menjadi penting di seluruh dunia global, sehingga ini perlu kita membantu memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia dan tentunya dengan segala lapisan masyarakat, sehingga dengan melihat implikasi yang luar biasa, dampaknya luar biasa berkaitan dengan tarik menarik antar blok-blok yang ada di global ini, maka seperti apa sekarang perspektif atau pandangan dalam hal secara geostrategi maupun geopolitik. Nah, ini perlu tidak hanya satu dua orang, tapi bagaimana kita mengumpulkan banyak orang dan berbagai lapisan ini, saya kira akan bisa terakomodasi, terwadai pemikiran-pemikirannya, sehingga komprehensif dalam memberikan masukan kepada pemerintah. Nah, apakah pemerintah saat ini sudah tepat sikapnya dalam menyikapi dinamika politik global ini, Prof? Posisi pemerintah memang ini ya, masih mencari format baru agar tidak terjebak berbagai penyanderaannya. Ini yang paling mengerikan, jebakan-jebakan yang ada. Maka di sini perlu para tokoh-tokoh, para pengusaha dan perguruan tinggi dan lain sebagainya ini perlu memberikan paling enggak ada warning bagi kita semua, bangsa kita, agar kita politik bebas aktif itu betul-betul terimplementasi, sehingga posisi Indonesia itu dihargai, tidak dihargai, mereka tidak underestimate bahwa mereka itu butuh sikap-sikap pemerintah Indonesia yang kita sakit. Prof, agar tidak berhenti di dalam diskusi ataupun simposium, ke depan mau melakukan apa Mubarak Institute ini? Oke, ini yang paling penting. Mubarak Institute itu siap untuk bermitra, sehingga bermitra dengan siapa? Bermitra dengan perguruan tinggi seluruh Indonesia. Perguruan tinggi Indonesia untuk bekerja sama, mempertemukan dunia usaha, dunia industri kepada dunia kampus, sehingga dua hal ini menjadi kekuatan besar, karena ini yang sering terjadi disparitas atau juga gap yang sangat jauh, apalagi di lingkungan perguruan tinggi yang sedang mau PLU nih, itu kan butuh beda dengan yang sudah mau perguruan tinggi yang sudah PTNBH. Nah, ini perlu karena perguruan tinggi itu mempersiapkan kader-kader, sehingga seperti apa SDM yang dibutuhkan oleh program-program yang melibatkan SDM kampus tadi. Jadi bentuk konkretnya seperti apa, Prof? Mubarak Institute dalam mengakomodasi, menjaring dan merangkul seluruh perguruan tinggi. Ya, tentunya kita lihat ya, pemetaan, harus ada pemetaan perguruan tinggi mana yang untuk bisa bekerja sama-sama Mubarak Institute. Kemudian kita punya banyak mitra pengusaha yang punya link kepada Mubarak Institute, sehingga itu kita bisa bicarakan misalnya program pengembangan kampus khusus untuk dunia bisnisnya. Di situ misalnya satu contoh yang kecil, misalnya sekarang itu kan rokok itu jadi masalah, jadi perdebatan di perguruan tinggi. Nah, bagaimana misalnya yang non nikotin, misalnya Thales ya. Nah, ini kan perguruan tinggi bisa, yang punya lahan, yang punya SDM researcher, para peneliti bisa bertemu dengan industri yang bisa memediasi itu tadi, sehingga perguruan tinggi bisa berusaha untuk memberikan income di bidang bisnis
non UKT dan sebagainya, maka di sini akan bisa menolong mahasiswa tidak terbebani UKT-nya, saya kira. Jadi ini lebih kepada semacam peluang-peluang yang nanti kelak bisa diambil oleh para lulusan perguruan tinggi seluruh Indonesia gitu ya, Prof? Iya, itu saya kira penting kan. Kita mempersiapkan mahasiswa itu dan perguruan tinggi juga ada kepedulian, karena dalam hal ini kan yang paling terdampak itu adalah masyarakat tadi. Banyak kalangan menengah ke bawah ini yang di mahasiswa itu sana. Tapi kalau kemudian kita terus sinergi dengan dunia industri, saya kira juga akan memberikan solusi konflik yang sangat besar. Nah, itu saya kira peran Mubaro Institute. Ini sudah dimulai atau belum nih, Prof? Gerakan itu sudah ya? Jadi ini tidak hanya wacana, tapi kita sedang mencoba dan sedang proses dengan Mubaro Institute itu, yaitu memediasikan, mempertemukan kepada para pengusaha ini apa yang bisa dikerjakan. Misalnya di daerah Purwokerto itu, daerah Wonosobo itu bisa untuk pengembangan kentang misalnya. Itu kan nggak mungkin perguruan tinggi itu bergerak sendiri, ya kan? Karena sulit kalau bagaimana pengusaha bertemu dengan perguruan tinggi. Ada petani di sana, masyarakat, jadi tripartit ini harus dibangun, masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha. Itu kan bisa, misalnya beberapa perusahaan yang membutuhkan kentang kan banyak. Kentang itu kan baru masih ada 40% ya, 40% lainnya ya dari Indonesia. Tapi yang lain kan impor semua. Nah, ini bagaimana kita ada hilirisasi, konsep hilirisasi itu juga terjadi di dunia perguruan tinggi. Apa yang diharapkan dari Mubaro Institute terhadap pemerintah untuk mewujudkan cita-cita mulia itu? Ya, harapan kami sebagai dari pengurus Mubaro Institute ini, pemerintah juga perlu mengajak Mubaro Institute untuk menjadi mitra agar program-program bisa berkelanjutan, yang paling penting itu, dan kita bisa ikut juga untuk menyelesaikan persoalan yang ada yang dihadapi bangsa Indonesia. Prof, terakhir, ini bukber ini dihadiri oleh siapa saja, Prof? Rencananya, Prof, atau yang sudah confirm hadir, Prof? Yang sudah confirm hadir lebih dari 150 orang ya, dari BUMN, ada yang di birokrat, ada yang pengusaha yang ada. Daftarnya banyak. Gitu, Tapi pejabat tingkat 1, pejabat nasional semua ya? Pejabat nasional, banyak kan, nasional, pejabat nasional. DPR juga ada, ya, menteri. DPR, ya betul. Nah, banyak sekali. BPD juga ada, dari kalangan itu. Politisi juga ada, jadi multi segmen. Baik, Pak Heri, ini temanya menarik sekali. Apa yang melatar belakangi pemilihan tema ini, Pak Heri? Ya, kita sebagai warga Indonesia, kita nggak tahu ke depan saat ini dan lusa harus gimana arahan antara global sama antara lokal dan masyarakat Indonesia. Nah, saya berharap sih Indonesia ini baik-baik saja dan tenang dan tergoda emosi dan tergoda isu-isu nasional dan apalagi isu-isu global. Ini Indonesia sendiri pernah dijajah, pernah ngalamin ini tahun 45, pernah segala macam ya, Indonesia masih baik-baik saja. Saya berharap Indonesia ke depan lebih baik dan semangat untuk persatuan dan semangat menjaga kesatuan Indonesia. Tentu tidak selesai di dalam simposium dan diskusi. Apa ke depan mau ngapain Mubaro Institute? Kita harus proaktif, berperan khusus untuk menyampaikan inspirasi masyarakat ke pemerintah dan ke masyarakat semua. Dengan dasar ya apa yang antara Mubaro Institute bisa lakukan dan apa yang pemerintah bisa lakukan, kita bisa sinergi. Gitu, Pak.